Jadi saya dapat informasi bahwa si Kumar Lampung siap menantang Kiai Imad untuk debat terbuka yang disiarkan secara live di tempat yang netral. Nah, terkait masalah perdebatan ini akan membahas yang saya ingat dari statement dia tadi. Pertama, terkait masalah tidak ada panggilan Habib dalam Islam. Yang kedua, ketersambungan nasab Ubaidillah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 9, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Setelah viral video Habib Umar Asegaf dari Bandar Lampung yang menantang Kiai Imaduddin Usman untuk kemudian debat masalah nasab Bang Alawi ini, ternyata itu menimbulkan reaksi dari berbagai kalangan. Salah satunya adalah TIJ, ya, salah seorang pegiat media sosial dari Aceh ini yang memang sepertinya memiliki pengetahuan tentang siapa ini Habib Umar. Ya, dia pun kemudian memberikan responnya terhadap rencana dari debat ini antara Kiai Imaduddin Usman dan Habib Umar Asegaf dari Bandar Lampung. TJ membuka bagaimana sejarah dan riwayat daripada Habib Umar ini dan seperti apa yang ini ulasan-ulasan dari TIJ bisa membuat kita ngakak, karena sejumlah kelucuan-kelucuan yang menurut kita ini sindiran-sindiran halus dari TIJ, tetapi ini sebenarnya menusuk bagi Habib Umar Asegaf. Kita tidak tahu seperti apa hubungan masa lalu dari TIJ dengan Habib Umar, tetapi nampak sekali dari sindiran-sindiran halus TIJ ini sepertinya membuat kita malu sebenarnya menyibatnya. Dan bagaimana ketika Habib Umar kemudian mendengar statement dari TIJ ini, betul-betul bakal ngilu dia punya telinga. Seperti apa statement daripada TIJ ini? Coba kita simak sama-sama. Ada pemberani dari kalangan Bang Alawi atau yang mewakili ataupun secara pribadi, tafadhol. Akhirnya muncul orang yang sangat saya kenal, yang pernah memberikan hadiah siwak bekas juga kepada saya dulu waktu di penjara, yang telah memfitnah saya, pernah memfitnah saya sebagai pengguna narkoba, tapi beliau sudah minta maaf, tapi di belakang layar minta maafnya waktu ketemu saya di Mapolda Aceh. Ternyata hasil tes urin saya negatif ya. Saya bukan pecandu narkoba, bukan pemakai narkoba. Saya bukan narkoman. Say no to drug buat rekan-rekan semuanya. Oke, beliau beliau adalah Al-Habib Asli Umar Asegaf, atau saya punya panggilan sayang kepada beliau. Panggilan sayang terhadap beliau adalah Kumar Lampung atau R.E. King ya. Kumar R.E. King. Karena suara ketawa beliau kayak kanal pot 2 tak. Luar biasa. Beliau itu pernah mengatakan kepada saya, karena kecintaan beliau terhadap saya, beliau 19 jam dari Lampung menuju Aceh, padahal sama-sama Sumatera. Mungkin beliau ke Merauke dulu, dari Merauke baru berangkat ke Aceh. Kita nggak tahu, orang sibuk ya. Nah, setelah saya cari tahu cintanya dari mana, ternyata panggilan polisi sebagai saksi. Saya pikir cinta beneran. Makanya dalam mencintai juga kita harus punya ilmu. Nah, bukan sekedar punya nasab saja, jadi harus punya ilmu dalam mencintai. Mencintai orang tidak karena nasab, ya, tidak karena iming-iming, tapi karena memang pantas untuk dicintai. Ya, alhamdulillah. Oh ya teman-teman, info dong, saya pingin nikah satu lagi. Kalau ada Syarifah ya, satu udah ada, pingin yang satu lagi. Karena tertantang saya ketika ada yang bilang kalau kita saya yang ahwal ini menikahi Syarifah katanya berzina. Tapi keluarga saya nggak ada yang bilang, yang sudah saya nikahi pun nggak ada yang bilang zina. Dari keluarga perempuannya pun nggak ada yang bilang gitu. Banyak ulama-ulama dulu yang menikahi Syarifah, padahal ulamanya bukan dari kalangan zuriyah Nabi. Tapi enggak, itu ulama loh. Ya. Iya. Ulama-ulama yang masyhur bahkan, cuman mereka kurang upgrade. Ya, tapi bukan Syarifah Bang Alawi ya, tapi Syarifah yang non Bang Alawi. Karena ini kan baru mau debat nih. Di Indonesia baru mau debat, mau memastikan ketersambungan antara Bang Alawi ini dengan Sayyidina Al-Husain ya. Nah, begitu kira-kira teman-teman ya. Jadi
saya dapat informasi bahwa si Kumar Lampung siap menantang Kiai Imad untuk debat terbuka yang disiarkan secara live di tempat yang netral. Nah, terkait masalah perdebatan ini akan membahas yang saya ingat dari statement dia tadi. Pertama, terkait masalah tidak ada panggilan Habib dalam Islam. Yang kedua, ketersambungan nasab Ubaidillah ini ke Sayyidina Hasan ya. Sayyidina Husain ya, maaf. Saya husnudan aja lah. Saya udah tahu mulut orang ini, tapi saya husnudan kali ini. Saya baru kali ini sependapat dengan si Kumar. Saya baru kali ini memberikan support untuk si Kumar, benar-benar terwujud. Dia memberikan waktu untuk jawabannya dari Kiai Imad 3 kali 24 jam. Kiai Imad menjawabnya sebelum 3 kali 24 jam. Ya, dia ingin kalau Kiai Imad tidak menanggapi, tidak menjawab, berarti artinya ini teori ataupun tesis Kiai Imad batal ya. Karena mereka ya suka seperti itu. Bukan secara ilmiah, pembatalannya ya secara sepihak begitu, pinginnya gitu. Kayak apa ya, kayak orang main judi, kayak gambling gitu ya. Kalau kamu nggak datang berarti KO. Bukan karena ada tanding, mereka pingin menang tanpa pertandingan. Paham ya? Itu ciri khas mereka. Pingin diakui harus persekusi, giliran dibilang persekusi nggak mau. Saya nggak tipe seperti itu. Ana nggak suka persekusi, Ana nggak pernah. Ya nggak pernah lah kalian yang persekusi orang budak kalian yang kalian suruh datang. Ya, nah, jadi harus dipahami ke sana. Saya akan memutarkan video terkait masalah si Umar atau si Kumar ini menantang Kiai Imad ya. Kenapa saya tidak memanggil dia Habib? Yang pertama, menurut Bung Rizik sebagai mufti Petamburan, bahwa untuk orang yang selalu menyebarkan berita-berita bohong, untuk orang yang tidak terlalu penting bagi kita, jangan pernah menyebutkan gelar-gelar baik gelar akademisi ataupun gelar-gelar keagamaan, cukup sebut namanya saja menurut Mufti Petamburan. Jadi saya mengadopsi ilmu daripada Mufti Petamburan ya. Ada videonya beliau mengatakan begitu, bukan asal ngomong saja saya. Karena kemarin ada yang diutus yang di podcastnya apa itu An-Nabawi ya. Di situ mereka mengirimkan pakar, saya pikir pakar nasab, karena selama ini komplain terhadap Kiai Imad. Imaduddin ngapain bahas-bahas nasab? Dia ahli nasab bukan. Kemudian bahas-bahas DNA, ahli DNA bukan. Ya, ternyata yang dimajukan ke depan di podcast itu mewakili Robitoh, bukan pakar nasab, bukan pakar genetika. Ternyata pakar komunikasi. Seharusnya kenapa nggak pakar pertanian, pertambangan, pengecoran? Kenapa nggak seperti itu? Di sini bukan bacot. Kalau dalam perbacotan boleh. Pakar komunikasi. Ya, ini bukan dunia perbacotan. Ya ampun, bukan mau kampanye, bukan. Kalian memang lucu, saudaraku. Kalian bukan musuhku, walaupun terkesan kita beda kubu, terkesan saya tidak memihak ke kalian. Kalian bukan musuh. Kalian adalah lawan yang paling lucu yang pernah saya temui dalam kehidupan saya. Ya, iya. Niat saya ingin memacu adrenalin. Aduh, tapi ya yang saya dapatkan ya kelucuan. Kalian luar biasa. Oke, teman-teman, langsung ke pembahasan. Mohon maaf intermezzo ya. Saya tertarik kalau udah bahas si Kumar ini, sebenarnya saya senang sekali. Makin ingin menantang kepada Kiai Imaduddin untuk debat terbuka dan disiarkan secara live. Ya, di situ ada yakni orang-orang dari para ilmuwan yang ikut ada di situ untuk. Nah, ente salah, Mar. Hati-hati untuk Kiai Imad dan juga sahabat-sahabat dan juga rekan-rekan dari kubu Kiai Imad. Dia mengatakan harus ada ilmuwan. Tanya dulu ilmuwan apa? Apakah ahli nasab? Ahli genetika? Nanti kejebak. Ya, tolong teman-teman yang di kubu Kiai Imad, tanyakan dulu ilmuwan apa. Nanti pas disiapkan pakar nasab, pakar genetika, oh bukan ilmuwan itu. Ilmuwan pertanian. Ahli perjigongan. Takutnya begitu, kejebak ya. Tanya dulu yang detail. Ilmuannya ilmuwan apa dulu?
pakar telematika, pakar komunikasi, pakar pengencrotan, pengenceritan, pendawiran, harus ada, harus ditegaskan dulu itu. Ya, sebelum kemana-mana. Karena kemarin kan ada yang diundang podcast mewakili Robitoh Alawiyah. Beliau membahas seputar nasab, seolah-olah ahli nasab. Kemudian membahas seputar genetika, seolah-olah beliau pakar genetika. Setelah kita cek ternyata beliau pakar komunikasi. Basyot juga. Karena kenapa kita permasalahkan itu? Ketika Kiai Imad membuat tesis seperti ini, banyak yang mempertanyakan siapa si Imad? Apakah dia ahli nasab? Ngapain dia bahas-bahas masalah nasab? Apakah dia menguasai ilmu nasab? Kan begitu. Ngapain si Imad bahas-bahas tes DNA? Apakah dia ahli genetika? Makanya mereka selalu seperti itu. Kesannya kayak menggali lubang sendiri. Maka teman-teman kita sebagai netizen nih, saya pribadi adalah orang bodoh yang ketika melihat kisruh ini bukan sebagai kebencian. Di sisi kubu Kiai Imad, saya melihat ada banyak sekali pengetahuan dan juga ilmu-ilmu baru yang bisa kita dapatkan. Ya, baik sejarah, masalah teori-teori tentang nasab dan segala macam, bahkan sejarah yang hampir terkuburkan di masa Belanda, yaitu tentang Wali Songo, terangkat kembali. Bahkan melencengnya sejarah nasab Wali Songo pun kita tahu. Saya udah tahu dari lama. Cuman saya nggak berani angkat bicara. Mungkin kalau teman-teman yang ikuti channel saya 4 tahun yang lalu, sering saya katakan 6 dari Wali Songo, atau saya tanyakan apakah ada di antara Wali Songo yang orang Jawa asli. Waktu itu ada yang maki saya, orang Jawa bang ini itu. Ya, sementara ada yang orang dari Maroko kan, pribumi dari Sabang sampai Maroko. Ya, iya. Paham? Ini butuh penalaran yang tinggi ya, walaupun yang ngomong orang gila. Kalian harus waras, biarkan saya gila. Supaya kita semua waras, kalian yang harus waras, saya biarkan gila. Topik Athegaf gimana bang? Udah saya live tadi bang, nonton aja itu. Jangan kau tanyakan yang sudah saya live tadi. Paham ya? Paham. Jadi si Kumar pingin angkat telur. Nggak usah. Saya tidak ingin membahas itu. Si Umar mungkin niatnya bagus. Kita berhusnudzon aja. Mana tahu si Umar kembali membuat citra Ba'alawi di Indonesia menjadi gemilang. Ya? Ya, mungkin budak yang selama ini udah sadar kembali goblok lagi setelah ada si Umar yang membelanya. Kan begitu? Kita sangat berharap itu. Ya? Yang goblok semakin goblok. Yang nggak mau goblok, yuk cerdas kita. Ya. Kita sangat ingin melihat ini kapan, di mana, ya kan? Saya hanya sebagai netizen yang akan menonton, mengambil sebuah ilmu di sana. Kita lihat yang mana yang mengedepankan emosional, yang mana yang mengedepankan profesional. Itu kita akan melihat nanti. Tapi tolong dijelaskan dulu ilmuwan siapa yang harus dihadirkan. Albert Einstein, siapa yang mau dihadirkan? Jadi ya harus jelas, ya. Kalian pasang di mana? Saya pasang di Kiai Imad ya. Saya Kiai Imad. Kalian mau pasang di mana? Pasang si Kumar nggak apa-apa. Nanti kalau nggak ada yang pasang di si Kumar, saya pasang. Untuk sekarang saya masih menjagokan si Kumar. Nanti kalau nggak ada si Kumar yang apa? Yang dukung, biar saya aja. Saya pasang si Kumar. Si Kumar ini sebenarnya orang baik. Si Kumar Lampung ini, cuman dia lucunya nggak karu-karuan, dibuat-buat, bukan lucu beneran. Kalau gayanya nggak lucu, cuman ketawanya. Saya lagi marah misalnya kan, pas lihat dia live, kima nih orang, langsung ketika dia ketawa, semua amarah saya hilang seketika. Kok persis ya? Dia kalau nulis judul live ada nama saya pasti Taije kan? Taije gitu. Nggak apa-apa, saya nggak marah. Saya nggak apa-apa. Istilahnya begini teman-teman. Orang yang menghina kita, kemudian bingung dengan kita, artinya orang itu lebih rendah dari kita. Ada orang menyebut kita tai, tapi gara-gara kita bingung, pusing. Sama tai aja, kok bisa pusing seperti itu?
Kan begitu logikanya, saudara. Makanya kita nggak boleh mengedepankan amarah. Hamatai aja kok sampai kelimpungan kayak gitu, kebingungan kayak gitu. Apalagi sama pantatnya, pantat Menir Usman. Yang ada itu apa? Yang ada lencana Belanda. Ya begitu. Tolong teman-teman yang dekat dengan Kiai Imad, tolong ilmuwan di bidang apa? Nanti pakar pertanian pula disuruh undang. Ini udah ada nih ilmuwan nasab, ilmuwan genetika. Bukan itu, anak nggak butuh yang itu. Anak butuh ilmuwan yang berkaitan tentang pertanian. Salah lagi kan? Ya Allah, ya Allah. Ya kita berharap begini. Di dalam kita bercanda kita juga serius ya. Saya walaupun mengemas narasi di dalam sebuah candaan, itulah saya. Itulah saya yang saya tampilkan kepada kalian yang apa adanya, kebodohan saya, kebahlulan saya, kejahilan saya. Mohon dimaafkan. Tapi ada sisi serius. Saya sangat mendambakan perkisruhan ini ada titik terang yang akhirnya apapun hasilnya mencapai sebuah perdamaian dan kedamaian. Tidak ada lagi orang-orang yang mengkultuskan dirinya. Tidak ada lagi orang yang sehari 7 kali ngaku sebagai cucu Nabi. Ya, cukup direm bahwa kita semua ini sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan kita adalah amalan kita, ibadah kita, akhlak kita, perilaku kita, hati kita yang bersih.